Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat menggelar kegiatan rapat pimpinan daerah sekaligus pelantikan pengurus DPD PBD Masa Bakti 2023-2028 di Kota Sorong pada Senin 22 Juli 2024. Pada momentum itu, Elisa Kambu, satu dari beberapa kandidat lain pun turut diundang untuk menghadiri acara tersebut sebagai bagian dari konsolidasi menuju Pilkada 2024. Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat, Surat Keputusan Nomor 015-B-2-Hanura-6 Romawi-2024 tentang susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura Provinsi Papua Barat Daya Masa Bakti 2023-2028. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura menimbang A. Bahwa Saudara Charles A.M. Imbir ST.MSI telah ditunjuk sebagai Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Papua Barat Daya Masa Bakti 2023-2028 berdasarkan dengan anggaran dasar Partai Hanura Bab 22 Ketentuan Khusus Pasal 52 Ayat 4. B. Bahwa sesuai dengan surat keputusan penunjukan Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Papua Barat Daya segera mengusulkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi Papua Barat Daya. C. Bahwa kepengurusan yang telah diusulkan sebagaimana huruf B dipandang mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi Papua Barat Daya. D. Bahwa sehubungan dengan huruf A dan B di atas perlu ditetapkan surat kepengurusan DPD Partai Hanura Provinsi Papua Barat Daya yang ditetapkan dalam surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura. Mengingat dan seterusnya memperhatikan surat DPD Partai Hanura Provinsi Papua Barat nomor 061-10-DPD-P-PBD-6 Romawi 2024 tanggal 25 Juni 2024 tentang permohonan surat keputusan memutuskan menetapkan surat keputusan tentang susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Papua Barat Daya Masa Bakti 2023-2028. Pertama, susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Papua Barat Daya Masa Bakti tahun 2023-2028 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, dengan ditetapkannya surat keputusan ini, maka surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura nomor 025-B-2-DPP-Hanura-4 Romawi 2023 tanggal 12 April 2023 tentang susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Papua Barat Daya periode 2023-2028 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2024. Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat, Ketua Umum Dr. Osman Sabta ditandatangani, Sekretaris Jenderal Beni Ramdhani ditandatangani. Lampiran surat keputusan nomor 015-B12-DPP-Hanura-6 Romawi 2024 tentang susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Papua Barat Daya Masa Bakti 2023-2028. Dewan Penasihat Daerah, Ketua Richard C. Tawaru, Wakil Ketua Adius Wanimbo, Sekretaris Lesman Binter, Wakil Sekretaris Robert Rumbia, Anggota Maklon Maniburi Esos MSI. Dewan Pimpinan Daerah, mungkin yang tersebut namanya dipersilakan untuk menempati tempat di depan. Ketua Dr. Andus D. M. Samra Namual MPD, Wakil Ketua Gunawan, Sekretaris Salomania Mopilit, Wakil Sekretaris
Freddy Dullah, anggota Naomi Sagi Solo. Nah, Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Hanura Provinsi Papua Barat Daya. Ketua Charles AM Imbir ST MSI. Silakan. Wakil Ketua Matues E Selano STMM. Wakil Ketua Prengki M Rurneri. Wakil Ketua Peter Lei Waka Besi. Wakil Ketua Niko Anari. Wakil Ketua Otniel Salosa. Wakil Ketua Ronald Turot. Wakil Ketua James Donario Russell. Wakil Ketua Sulastri. Wakil Ketua Suci Rahayu. Wakil Ketua Fitri Wahyuni. Sekretaris Justus Kambu. Nah, ini kemudian kita akan dapatkan calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, dan kemudian di tanggal 27 kita akan daftarkan. Struktur Hanura kali ini agak aneh-aneh begitu karena campur aduk gitu. Tepung jadi campur semua. Jadi dari Sorong Selatan ada, dari Tambra, Umebrat, Raja Ampat, Nusantara masuk semua. Ada LSM, ada mantan pemerintahan, kita gabung semua. Ada yang paling senior, ada yang baru mulai. Jadi kita mulai dengan struktur itu, struktur bekerja. Ada akademisi, kita gabung semua. Strukturnya kecil, tapi memang untuk bekerja dengan cepat, untuk keunggulan bangsa. Jadi kita punya tema di Papua Barat Daya, bekerja untuk keunggulan bangsa. Mengapa itu penting? Karena hari ini kita ada di zaman Otsus, yang banyak orang salah tafsir Otsus, sehingga kita harus luruskan. Otsus hadir karena apa? Otsus hadir karena reformasi terjadi. Reformasi terjadi, ada tuntutan-tuntutan di daerah, maka kemudian Otsus diberikan supaya orang Papua dan semua orang di tanah Papua maju setara sesuai dengan proklamasi 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, Ketua Umum kita, Oso, mengatakan kami akan berpihak kepada daerah. Berpihak kepada daerah itu bukan sukuisme, bukan daerahisme, tapi bagaimana semua orang yang di daerah, jika dia bermanfaat, jika dia berguna untuk daerah itu, dia harus dikuatkan, dia harus dimajukan, dia harus ditinggikan, supaya semua orang yang ada dalam wilayah itu bangkit dan daerah kita benar-benar bercahaya. Jakarta tidak akan kuat, Indonesia tidak akan kuat jika di Papua terjadi goncangan. Maka itu Hetum kita menyarankan kita menguatkan daerah bukan karena sukuisme, bukan karena daerahisme, tapi bagaimana mengisi kebinekaan itu di tanah Papua, supaya tanah Papua sekali lagi bercahaya untuk Indonesia dan bersinar bagi tanah Papua. Untuk itulah tema kita akan pegang itu hingga 2029, dan kami tahu 9 orang yang kami usul yang mendaftar di Hanura untuk calon gubernur adalah orang-orang luar biasa yang akan berjuang untuk kita sama-sama ke depan. Nah, untuk itu tidak ada lagi keraguan bagi negara untuk membantu tanah Papua, mendorong sumber daya manusia maju, tampil lebih kuat ke depan. Untuk itu Hanura akan bekerja sama dengan pemerintah, gubernur di tingkatan ini, di TNI, Polri, bahkan hari ini Kota Sorong sudah ada juga teman-teman dari Angkatan Laut, bahkan di sini para jenderal semua di sini. Sehingga itu barometer untuk tanah Papua. Ada sesuatu yang ingin dibangun oleh negara di tanah Papua. Sehingga itulah kenapa kita harus bekerja bersama. Mudah-mudahan Rapim ini akan membuat keputusan-keputusan yang luar biasa, dan kemudian kita sama-sama dengan calon-calon kita, calon-calon bupati, calon-calon wali kota yang juga hadir di sini. Ada beberapa, saya mau sebut nama tapi saya takut salah karena belum biasa, jangan sambil salah nama begitu. Tapi saya lihat bapak-bapak ada di sini,
ada Bapak Malagam, begitu ya. Saya takut salah sebut nama orang ini, minta maaf. Nah, tapi kalau di gubernur tadi saya sudah sebut beberapa. Tentunya juga yang saya banggakan semua kader Hanura di DPC. Ketua-ketua DPC kita ini ketua-ketua hebat semua. Dari Hanura berdiri sampai sekarang masih ada. Ada hidup pikuk, ada tensi-tensi yang naik, tapi bertahan sampai hari ini. Begitu juga sekretaris-sekretaris yang luar biasa. Mudah-mudahan di Rapimda ini akan membuat lebih solid sehingga menghadapi pemilu, menghadapi 17 Agustus tahun ini kita bisa jalan dengan baik sebelum kita menata 2029. Pemilu hari ini sudah selesai, hasilnya kita sudah dapat, tetapi 2029 adalah tantangan untuk kita. Untuk itu Rapim ini izin untuk pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dapat membuka, dan kemudian Rapimda dapat dipimpin oleh DPP yang sudah diwakili oleh Wasekjen dan Korid. Jika ada hal-hal yang kurang, saya minta maaf sebagai ketua di sini, dan jika ada hal-hal yang baik ke depan, kita membangun komunikasi silaturahmi agar Papua Barat Daya dapat lebih kuat ke depan. Kita juga akan bermitra dengan teman-teman pers sehingga semua informasi kita bangun informasi yang benar, tidak lagi ada informasi-informasi hoax, tapi dalam rangka pendidikan politik untuk membangun Papua Barat Daya yang lebih bercahaya ke depan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Jika ada hal-hal yang kurang, saya minta maaf. Terima kasih. Itu menunjukkan ketua umum kami sangat concern untuk apa? Untuk mewujudkan kesejahteraan keadilan ke seluruh daerah, terutama daerah-daerah yang selama ini dimarginalkan. Tapi sekarang kita percaya ya Bapak Asisten 1 bahwa Papua itu menjadi konsentrasi utama pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita berikan tepuk tangan untuk memberikan yang terbaik untuk rakyat Papua, itu yang paling utama. Baik, saya tadi dibisikkan oleh Wasekjen ya, karena itu tugas dari kesekjenan kita memang untuk apa? Selalu menjadi motor penggerak. Jadi kita sekarang memang lagi musimnya Rapimda. Di seluruh daerah kita Rapimda ini untuk apa? Untuk konsolidasi dan kemudian menjaga kekompakan menghadapi pilkada. Sekaligus juga kita akan mengadakan Munas. Munas ya, selain juga kita membulatkan tekad untuk apa? Bersama-sama dengan Ketum OSO melanjutkan perjuangan memberi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, juga membesarkan Hanura. Itulah tujuan Rapimda ini, kemudian nanti Munas dan kemudian juga pilkada. Ketum OSO selalu berpesan supaya apa? Pilkada ini kita bersinergi dengan calon-calon yang akan berlaga di pilkada nanti. Kemudian kita bersinergi, yang terbaiklah yang menang untuk sama-sama, bukan hanya kekuasaan, tetapi kekuasaan itu hendaknya disikapi, dimaknai sebagai alat. Itu juga Bung Karno selalu mengatakan kekuasaan itu bukan tujuan, tetapi alat. Untuk apa? Tujuan utamanya, main goalnya adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, keadilan, kemakmuran. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua yang berkomitmen untuk menjadikan kekuasaan itu alat, tetapi sejatinya main goalnya adalah cita-cita, goal utamanya adalah kesejahteraan, keadilan, kemakmuran bagi rakyat. Seperti itu. Kita mendapat 3 kursi DPRD provinsi. Diri ya, yang anggota dewan provinsi 3 berdiri, saya undang berdiri untuk penghormatan. Ada Pak Arifin di situ,
Kemudian ada Pak Justus Kambu. Pak Justus Kambu ini yang paling sering datang ke kamar saya untuk diskusi, tapi didampingi Pak Charles Tawaru, tandem saya semua itu. Satu lagi David Sidik mana? Ada David Sidik. Oh, Pak David diri dong, Pak David. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk Pak David Sidik. Beliau juga Ketua Tambrau. Ini luar biasa. Jadi Ketum sangat bangga. Kenapa? Papua Barat Daya provinsi terbaru, tetapi Hanura bisa 3 kursi. Luar biasa. Dan kemudian Ketua DPD-nya ini Pak Charles Imbir, ya, yang memang dari dulu ya kita sounding ke Ketum bahwa beliau ini adalah pendekar Hanura yang luar biasa. Dan puji Tuhan diberi kepercayaan, ya, Pak Charles diberi kepercayaan oleh Ketum. Tetapi hendaknya kepercayaan itu harus benar-benar dibuktikan, supaya yang pertama sekali adalah benar-benar Hanura ini mendatangkan kebaikan bagi rakyat. Kedua, benar-benar membesarkan partai. Kok Hanuranya kecil ya? Itu yang menjawab kecil Agustinus Pondayar, harus kenceng. Supaya benar-benar mendatangkan kebaikan bagi, ya, seperti itu, ya. Demikian ya, cukup ya Ibu Bapak, karena kita akan dengar Bapak Asisten 1 untuk memberikan sambutannya. Yang kita banggakan ada PJ Wali Kota Sorong, maaf ini rekan kami Pak Asisten 1 Kota Sorong yang mewakili PJ Wali Kota Sorong. Yang kami hormati para calon gubernur ya, tadi disebutkan, maupun bupati, wali kota yang sempat hadir. Saya lihat sini ada Bapak Elisa kemudian ada Pak Ketua DPD PDP juga, dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita sebentar lagi akan memasuki pesta demokrasi pilkada pada tanggal 27 November 2024. Tentunya saya ingin mengajak kita semua agar pemilihan kepala daerah dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tertib. Nah, tentunya kita dituntut untuk menjaga keamanan itu. Dalam melaksanakan pilkada, jangan ada ajakan hoax atau ajaran-ajaran kebencian, dan juga jangan ada lagi saling hujat-menghujat, jangan ada saling black campaign, menjelekkan satu dengan yang lain, karena seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Korwil maupun Ketua DPD, semuanya ini adalah anak-anak bangsa yang terbaik, hanya beda partai saja. Jadi kita ini semua adalah anak bangsa ini, hanya beda peran dan fungsi kita masing-masing. Untuk itu saya berpesan agar kita menjaga kondusivitas, menjaga keamanan, dan menjaga kenyamanan untuk kita semua. Perbedaan itu adalah hal yang lumrah, dan itu merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tinggal bagaimana kita mengelola perbedaan itu sebagai satu kekuatan bersama. Kita tidak merdeka karena satu suku saja atau satu bangsa saja, tapi karena adanya persatuan dari para suku-suku yang ada di Indonesia, sehingga bangsa ini bisa merdeka. Untuk itu marilah kita bersama-sama menjunjung pilkada dengan sebaik mungkin dan mensukseskannya. Yakin bahwa para kandidat adalah putra-putri terbaik. Tanggung jawab kita bersama untuk menjaga suasana damai jelang pesta demokrasi. Marilah bersama-sama menjaga pemilu sebagai ikhtiar menjaga persatuan sekaligus penguat integrasi bangsa. Jangan lupa datang ke TPS untuk memilih sesuai hati nurani kita masing-masing. Saya juga ingin berpesan kepada pengurus yang baru dilantik agar senantiasa menguatkan persatuan, merapatkan barisan, dan mengokohkan militansi dalam rangka untuk menyukseskan pilkada. Hindari kepentingan kelompok atau kepentingan sesaat, lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Bapak Ibu serta hadirin yang saya hormati, sebagai manusia kita memang diajarkan dalam agama kita bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain.
Jadi luar biasa, Partai Hanura ini memiliki tema yang luar biasa, bagaimana bisa menjadi unggul untuk bangsa ya. Tadi Pak Ketua DPD bilang sebagai cahaya dari timur, tapi juga bisa menyinari Indonesia secara keseluruhan. Ini adalah merupakan satu tekad yang baik dan suatu semangat yang luar biasa. Untuk itu saya memberikan apresiasi kepada DPD Hanura Provinsi Papua Barat Daya. Bapak Ibu serta hadirin yang saya hormati, inilah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Akhirnya terima kasih atas dukungan Partai Hanura selama ini kepada pemerintah. Sekali lagi saya sampaikan selamat kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura masa bakti 2023-2028 yang terpilih. Semoga bisa mengemban amanah rakyat dengan sebaik mungkin dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan dengan memohon penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Rapat Pimpinan Daerah atau Rapimda Partai Hanura Provinsi Papua Barat Daya tahun 2024 saya nyatakan dengan resmi dibuka.